dan tidak masuk materi, tidak masuk menggurui dan mengajari, karena saya di sini hanya untuk sharing. Di sini ada Ibu Cio, leader teman-teman semua, ada Bapak Randy yang mungkin nanti bisa belajar dari beliau, dan leader-leader teman-teman semua. Jadi di sini saya hanya men-sharingkan apa yang saya jalani, dan mungkin para pengundang Bapak Ibu jalani. Oh, ini ada itu ya, ada yang masuk ya, dari kota mana aja ya. Oke, sebentar ya, saya cek ya kota mana dia. Chat, ada dari kota Jakarta, Bogor ya, ada Kabupaten Bekasi, Karawang, Bogor Selatan, Bogor Timur. Oke, banyak ya. Bogor ya, wah luar biasa nih, ada dari Bogor nih. Sip, mantep banget nih, dari kota mana aja. Sip, oke, saya lanjutin ya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua, ada Kabupaten Bekasi, Pak Den Bagus. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu, di sini ada pilih nih. Pilih mana? Ada duit 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Kalau ditanya ini, kira-kira pilih mana? Rata-rata orang pasti pilihnya apa? 100.000 ya? Bener nggak? Rata-rata Iya, pilih benar. 100.000. Sedikit banget yang mungkin 1.000 ya. Nah, efeknya kayak gimana? Kita lihat ya. Oh, 100.000. Pak Den bagus. Pak Rizal, 100.000. Oke. Boleh Pak di chat, soalnya di ini mic-nya dikunci kayaknya. Oh, siap-siap. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sip. Pak Soekarno, Pak lebih smile. Masya Allah ya. Saya lanjutin ya. Nah, ini teman-teman. Lihat ya. Ada yang 1.000. Coba dilihat wajah-wajahnya. Ada yang 1.000, ada yang 5.000, ada 10.000, ada 20.000, ada 100.000. Nah, ini adalah sudut pandang kita. Kalau tadi teman-teman semua dan Bapak Ibu hadir, bisnis apa ini? Negatif. Mungkin bilang bisnisnya nggak jelas, bisnisnya ini, bisnis itu. Jadi intinya negatif. Itu bagikan uang 1.000. Uang 1.000 yang lagi megang golok nih. Wow, gitu. Jadi negatif. Jadi apa aja yang dipikirin dia negatif, karena masuknya dari awal udah negatif. Gitu. Karena duit 1.000 itu negatif ya. Tapi kalau teman-teman semua dari asuk, saya mau belajar nih, saya mau tahu bisnisnya seperti apa, saya mau mempelajari semua, itu kayak duit 100.000. Dicek ada 2 orang yang senyum. Coba dicek, dilihat. Ada 2 orang yang senyum ya. Beda ya sama duit 1.000, 5.000, 10.000, 20.000. Mukanya gini nih. Itu bagaikan orang negatif, teman-teman semua, Bapak Ibu. Tapi kalau duit 100.000, gimana? Senyum. Senyumnya lebar. Nah gitu. Jadi, ayo teman-teman semua, mau yang duit 100.000 apa mau duit kecil nih? Kalau mau duit gede, yuk kita senyum yuk di layar kaca yuk. Tunjukin senyumnya. Senyum. Nah, berarti kalau kelihatan saya minta plus ya teman-teman semua nih, karena teman-teman semua ada yang banyak yang senyum nih. Kita ya teman-temannya, jadi kita jadi orang positif yang mau belajar. Minimal kalau kita nggak ngerti, kita bisa bertanya. Tapi kita positif dulu diri kita. Jangan sampai kita negatif nih. Belum apa-apa udah mukanya gini nih. Udah, apa? Itu kan gak enak, bener nggak? Kalau kita senyum. Ah, bagaikan di 100.000. Itu ya teman-temannya, yuk kita senyum. Nah, Lex. Nah, ini saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rio. Saya lahir 16 Juni 1994 di Jakarta. Nah, ini Instagram saya. Next. Nah, ini awal saya join nih, sebelum saya join. Saya latar belakang seorang mahasiswa. Kuliahnya itu beasiswa, teman-teman. Kalau ditanya kenapa saya bisa kuliah, karena saya beasiswa. Kenapa saya bisa beasiswa? Saya lulus tes. Kenapa saya lulus tes? Karena saya minta doa dari orang tua. Jadi bukan karena saya pintar, teman-teman. Saya bisa beasiswa, jujur saya orang bodoh, teman-teman. Saya orang yang justru dari SD, SMP, SMA, saya nggak pernah dari awal pinter, teman-teman. Jadi saya belajar berproses, biasanya pas kelas 6 SD, pas kelas 3 SMP, pas kelas 3 SMA, saya baru bisa ngerti. Karena saya berproses. Dari orang bodoh karena mau belajar jadi bisa pinter. Makanya saya bisa beasiswa, bukan karena saya pinter, karena saya belajar. Nah ini nih, gimana sih ya anak-anak beasiswa ya, kuliah gratis, terus
sama nih bareng-bareng sama yang istilah katanya kuliah bayar. Ada juga yang di kampus saya bayar, rata-rata 90% kampus saya beasiswa. Nah, gitu. Nah, ini pas lagi MOS nih, pas lagi ospek. Nah, ini lanjut. Nah, ini saya beasiswa itu dibiayain oleh perusahaan, teman-teman. Jadi udah saya kuliah beasiswa, terus saya dapat magang nih. Jadi dari Senin sampai Kamis itu saya magang. Senin sampai Kamis magang. Dari jam 9 sampai jam 5 sore. Senin sampai Kamis. Ini di perusahaan yang biayain saya kuliah. Dan Jumat saya kuliah itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Bayang nggak teman-teman? Jadi kuliahnya panjang banget tuh. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu hampir 12 jam. Iya, itu gembulah, kepala saya ngebulah. Karena benar-benar kuliahnya itu dipaksain banget. Masuk materi banyak banget. Gitu. Jadi dari Jumat kuliah 12 jam, Sabtu nih kuliah sampai jam 5 sore. Gitu. Jadi saya kuliahnya Jumat, Sabtu, Senin sampai Kamis itu kuliah magang, dan magangnya alhamdulillah digaji. Gitu. Jadi enak nih, kuliah beasiswa, magang digaji. Jadi lumayan lah ya kondisinya ya. Nah, ini masuk ke zona mahasiswa. Nah, dari ospek tuh saya udah ngintip-ngintip nih, wah nih yang mana nih yang cakep nih, gitu kan, namanya kuliah ya kan, cowok lagi kan, wah mana nih yang cakep nih, yang bisa dideketin nih, siapa jodoh. Nah, saya dapat waktu itu kenalan juga satu angkatan beda kelas, dan itu waktu itu saya kondisinya waktu itu bahkan di PHP-in. Wah, nih cewek PHP-in saya nih. Terus akhirnya ujung-ujungnya jadian juga teman-teman. Karena apa? Karena saya orangnya ngotot banget. Kalau saya udah mau, ayo, ayo, wah saya follow up terus tuh, saya follow up, wah, akhirnya jadian juga tuh. Nah, gimana sih zona mahasiswa ya? Zona mahasiswa ya, karena magang juga, digaji juga, terus kuliah juga, akhirnya capek banget teman-teman. Jujur, di titik itu saya capek banget. Tapi duitnya masih kurang teman-teman. Karena saya dari SMA udah komitmen, itu nggak sama sekali minta duit sama orang tua. Saya udah benar-benar komitmen. Jadi saya udah nggak bakal minta duit sama orang tua. Makanya saya kuliah magang juga dan digaji. Nah, waktu itu lucu gini teman-teman. Saya udah nanya sama pacar saya. Kira-kira kamu dilarang nggak sama orang tua nih pacaran? Dia dengan gampangnya, aman kok, tenang aja, nggak bakal dilarang. Tiba-tiba teman-teman, pas lagi mau UTS, tiba-tiba, ya teman-teman ya, nah ini saya lanjutin. Nah, saya diputusin teman-teman, kebayang nggak? Jadi lucunya tuh lagi enak-enak pacaran diputusin teman-teman, kan kurang ajar ya. Katanya aman, tiba-tiba dia alasannya nggak boleh nih sama orang tua pacaran. Ya udah akhirnya saya diputusin. Wah, saya udah waktu itu kondisinya nggak jelas tuh, udah galau parah lah. Karena saya udah mikirnya saya bakal nikah dan serius sama dia gitu. Saya sampai kerja, wah saya bakal nyari duit lah buat itu. Ternyata putus. Nah, dan putus itu kondisinya saya benar-benar galau berat lah. Tapi di kondisi itu tiba-tiba nih teman-teman, ada orang nih yang tengah-tengah tuh yang baju putih tuh yang PIS 2 itu tuh, tengah-tengah tuh ngechat saya. Lagi di mana? Wah, nih orang nih pasti mau nawarin MLM nih. Oh, itu kan saya kan, wah, gak mau deh, gak mau. Pokoknya saya gak mau gitu loh. Tapi kelemahan saya satu, karena saya nggak punya duit, dia nraktir, yuk kita ke McDonald. Saya traktir. Oh, situ oke deh, siap. Gitu. Jadi dari yang tadi yang nggak mau, saya denger ditraktir, akhirnya saya mau. Terus datanglah ke McDonald kan. Datang ke McDonald, saya nongkrong kan sama dia. Kata dia, lu punya handphone kan? Punya, keluarin coba. Keluarin kan. Apain? Wah, nih jualan online. Akhirnya diajarin jualan online sama dia dari modal itu tuh BBM tuh yang foto di situ BBM. Barulah saya, oh gitu ya. Diajarin pakai auto text, pakai istilah katanya. Awalnya saya nggak mau, tapi karena saya butuh duit, jadi gengsinya hilang. Jadi buat teman-teman semua, Bapak Ibu, coba yuk kita turunin gengsi. Kita butuh duit nggak sih? Kita berkaca nih. Walaupun kita negatif, tapi kita butuh duit nggak? Kalau saya tipikal orang yang nggak punya duit, dan saya ngaca, kalau nggak punya duit sombong, kayaknya belagu banget ya. Oh yaudahlah, ikutlah. Akhirnya diajarin jualan online sama Pak Adipati ya. Itu diajarin jualan online, dan alhamdulillah, ini langsung dapat orderan pertama itu di bulan pertama. Itu kurang lebih 1,7 juta teman-teman. Dan akhirnya dari yang tadi yang negatif, alhamdulillah teman-teman jadi positif lagi. Kenapa? Karena langsung dapat orderan. Seru ya. Jadi konsultasi lagi sama pengundangnya gimana cara dapat orderan pertama nih. Pokoknya seru lah jualan online lah. Saya dari yang negatif jadi positif terpaksa.
saya terpaksa positif karena dapat duit. Seru banget ya, terpaksa positif gara-gara dapat duit. Nah, mungkin teman-teman semua dan Bapak Ibu punya alasan nih di awal, join bisnis ini buat apa sih? Biasanya rata-rata buat uang ya. Iya buat uang, saya juga. Saya juga buat uang di awal. Tapi begitu saya di titik jenuh, ya kok uang doang, uang, akhirnya apa? Jenuh. Pasti kita ada jenuhnya kalau kita cuma alasannya uang. Nah, menemukan alasan, salah satunya adalah perubahan hidup. Jadi, di titik tertentu saya menemukan ini, kalau saya cuma nyari duit, teman-teman semua, Bapak Ibu, di luaran sana banyak, kita bisa nyari duit di mana aja. Tapi ternyata yang ditawarkan di bisnis ini menjadi sebaik-baiknya manusia. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Ternyata saya disadarkan oleh itu di bisnis ini. Ternyata bisnis ini bukan cuma sekedar nyari uang, tapi kita bantu teman-teman kita. Jujur, saya banyak banget tim saya yang join itu tanpa modal. Bayang nggak? Tanpa modal. Karena apa? Karena emang nggak punya duit. Kita sama-sama nggak punya duit di awalnya. Tapi kita punya impian yuk. Punya impian nggak? Punya sesuatu yang mau diwujudin nggak? Ayo, nggak usah pakai modal. Tapi serius jalaninnya. Apapun kata mentor diikutin. Akhirnya ya udah, saya dapat kliknya. Yang kedua itu di Royal Weekend waktu itu. Jadi bahwa bisnis ini bukan cuma nyari duit, tapi kita ngebantu sebanyak-banyaknya orang itu untuk sama kayak kita jalanin, dapat penghasilan dan dapat pengembangan diri itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sampai saat ini masih mikirin kok belum dapat duit, serius, duit itu datang kalau kita jadi orang baik, teman-teman. Kalau kita mau ngebantu sebanyak-banyaknya teman kita untuk dapat uang juga kayak kita, insya Allah teman-teman semua bisa juga seperti itu. Nah, terus Pak, apalagi tantangan menjalankan usaha ini? Jujur, di awal saya tipikal orang yang banyak banget tantangannya. Ketika saya join bisnis ini, yang pertama kali yang pasti paling menentang adalah orang tua. Orang tua saya sangat menentang, teman-teman. Bahkan, ngapain sih join MLM? Ngapain sih join bisnis online? Ngapain? Udah, kuliah aja yang bener. Udah, belajar aja yang bener. Kuliah. Udah, pokoknya nggak usah join. Tapi, saya di situ nggak ngelawan. Saya cuma ngomong, oke, orang tua boleh ngelarang, tapi saya bakal buktiin bahwa saya bisa kuliah juga, bisnis juga. Jadi saya membuktikan. Jadi kalau buat Bapak Ibu dan teman-teman yang dilarang orang tua, tips dari saya satu, buktikan, buktikan kita bisa. Buktikan kita bisa membuktikan ke orang tua. Jangan dilawan. Orang tua itu nggak boleh dilawan. Nggak boleh, tapi dibuktikan. Itu yang pertama yang dibuktikan ya. Yang kedua, backstreet teman-teman. Nah ini nih, biasanya nih kalau masih sekolah nih, SMA, kuliah, biasanya dilarang pacaran. Biasanya ngapain kalau dilarang pacaran? Diem-diem ya, pacaran ya. Kebayang nggak? Yang ngelakuin dosa aja, diem-diem. Mau. Masa teman-teman mau jalan bisnis ini buat kebaikan orang tua, buat buktiin orang tua nggak berani diem-diem. Tapi diem-diem itu buktikan bahwa kita bisa menghasilkan uang dari bisnis ini. Kasih duit ke orang tua, mungkin minimal kalau belum ngasih banyak, bawain martabak. Bawain martabak. Saya biasanya seperti itu. Bawain martabak, terus bawain apa yang dia suka ke rumah malam-malam. Wah, dijamin teman-teman. Lama-lama hatinya luluh. Bahkan sekarang ya kita semua kayak listrik, air, dan lain-lain kita yang bayar, teman-teman. Jadi kita fokusnya ke situ untuk membahagiakan orang tua. Nah, terus yang kedua, nggak punya uang. Justru saya mikir, kalau nggak punya duit, nggak jalanin bisnis, nggak bakal dapet duit. Saya mikir kan, kok kalau nggak bisnis, nggak dapet duit. Ya mendingan bisnis. Justru karena kita nggak punya duit, kita bisnis. Bukan karena kita punya duit. Jangan salah, teman-teman. Saya di awal gitu, tantangan saya nggak punya duit. Ayo deh, mau sampai kapan kita nggak punya duit? Bener nggak? Mau sampai kapan? Ya, kita jalani bisnis. Nah, terus tidak bisa jualan, tidak bisa bicara depan orang banyak, tidak mempunyai banyak teman. Nah, itu tantangan saya juga. Tapi beruntungnya kita dipandu oleh mentor-mentor kita untuk belajar. Nanti kita diajarin cara jualan, diajarin cara bicara depan teman banyak, diajarin gimana caranya punya relasi yang banyak, semua diajarin. Jadi kita nggak usah takut teman-teman. Semua ada mentornya teman-teman. Nah,
Solusinya apa lagi? Nah ini nih, miliki starter pack dan dibaca. Jadi jangan cuma punya nih, buat teman-teman yang udah join, punya nggak dibaca, wah rugi banget. Di situ saya juga beberapa hari lalu, beberapa minggu lalu saya baca full dan itu kebukti kok. Kayak misalnya kita punya impian, kita harus punya daftar nama dan lain-lain itu diikutin aja. Nah ini nih, saya inget banget pertama kali join sama grup Paparit ya, sama Paparit Akbar. Nah itu tiap hari saya cuma ditanyain satu, udah baca Rich Dad Poor Dad belum? Besok lagi ketemu lagi, udah baca Rich Dad Poor Dad belum? Hari ketiga teman-teman, udah baca Rich Dad Poor Dad belum? Itu sampai hampir sebulan penuh saya ditanyain itu doang. Kebayang nggak teman-teman? Pokoknya saya bosen, wah nih orang, wah baru itu, Rich Dad Poor Dad terus nih, udah deh baca. Nah, dan setelah baca pemikiran saya berubah teman-teman. Akibat Rich Dad Poor Dad ini teman-teman. Bahwa pola nyari uang itu bukan cuma kerja teman-teman. Bahwa di sini ada dijelasin nanti ada ayah kaya dan ayah miskin ya teman-teman ya. Nanti bisa dibaca. Tolong banget buat teman-teman yang mungkin udah join atau belum join, coba ini dibaca dulu. Nggak join nggak apa-apa, tapi ini baca. Kenapa? Karena pikiran kita bakal berubah dan insya Allah teman-teman akan sadar bahwa join di bisnis ini penting. Baca Rich Dad Poor Dad dulu. Nah, ini nih ada pertemuan umum teman-teman semua, pertemuan terdekat itu 5 Desember. Jujur teman-teman, saya di awal bisnis doang dan cuan ya. Yang kita pikirin apa? Cuan is cuan, duit. Duit. Nah, tapi setelah saya datang ke acara bisnis seminar seperti ini, teman-teman, itu pikiran saya terbuka, teman-teman. Bahwa bisnis kita bangun aset. Jadi bukan cuma cari duit, bangun aset. Makanya teman-teman, buat teman-teman yang masih pikirannya cari duit, gak apa-apa. Tapi datang ke bisnis seminar, teman-teman. Boleh dicatat tanggalnya, Bekasi, Minggu 5 Desember 2021. Nah, ini ada host couple atau tanya para pengundangnya. Jadi biar teman-teman visinya kebuka lagi datang ke bisnis seminar. Oke, nah tadi pertemuan umum dan di sini pertemuan bersyarat ada CM, ada Reweekend, ada Kronef, itu tanya lagi para pengundang. Ini apa sih? Tanya aja, ditanya. Nah, di awal teman-teman, saya join terpaksa. Jatuhnya coba-coba. Keputusan di awal coba-coba karena udah telanjur closing waktu itu. Tapi teman-teman, dari saya awalnya cuma coba-coba, dari awalnya saya cuma iseng-iseng, tapi dapat mengubah nasib, teman-teman. Bayang nggak, dapat mengubah nasib saya. Dari mana? Dari tadi saya hadir ke CM, ke Royal Weekend, ke Crown Life, dan ke Business Seminar itu yang bisa mengubah saya, teman-teman. Dari yang tadi cuma coba-coba, jadi mengubah nasib. Nah, alhamdulillah teman-teman, ini bukan maksud saya untuk sombong ya teman-teman, karena di luar sana banyak banget yang lebih hebat dari saya untuk dapat prestasinya. Bahkan ada Bucio, ada Pak Randy, dan kalau ngomongin bisnis harus ngomongin hasil ya, benar nggak? Kalau kita nggak ngomongin hasil, itu bukan bisnis. Itu ibadah yang hasilnya buat dari Allah langsung, teman-teman yang tahu ya, teman-teman. Nah, tapi kalau ngomongin bisnis harus ngomongin apa? Hasil, teman-teman. Nah, ini hasil saya pertama kali waktu itu jalan-jalan gratis, itu trip ke Hong Kong, teman-teman. Itu pertama kali ya saya ngerasain keluar negeri, teman-teman. Itu dari bisnis ini. Bahkan keluarga saya, teman-teman, yang pertama kali keluar negeri saya, teman-teman. Alhamdulillah, itu amanah dari Allah yang bisa dibilang, ya alhamdulillah saya bisa dapat. Mungkin bagi teman-teman biasa aja. Wah, ada yang orang kaya nih di sini mungkin. Wah, jalan-jalan ke luar negeri. Biasalah Hong Kong. Tapi kalau bagi saya luar biasa, teman-teman. Karena saya lahir bukan dari anak orang kaya. Karena dari anak menengah bahkan cenderung ke bawah. Sempat di atas tapi jatuh, teman-teman. Gitu. Jadi keluarga saya bukan keluarga yang kaya, cuma kalau untuk makanan dan sekolah itu yang terbaik. Tapi buat jajan dan kayak jalan-jalan itu nggak penting. Yang penting adalah makan sama pendidikan. Itu dari orang tua saya. Alhamdulillah, Hongkong, teman-teman. Nah, ini waktu itu di Victoria Harbour, itu wah, seru lah. Ini dingin banget, teman-teman. Serius, ini dingin banget. Kelihatannya aja biasa aja, tapi saya pertama kali ya kedinginan nggak kuat. Jadi saya orang kampung ya, kayak orang kampung ya, kedinginan banget itu nggak kuat. Dingin banget, sampai itu tangannya ya, kayak gini ya, itu kedinginan. Itu kedinginan, bukan keren-kerenan, itu kedinginan. Nah, next. Nah, ini teman-teman, itu kedinginan juga teman-teman. Itu tangan dimasukin ke jaket itu kedinginan. Itu benar-benar dingin banget sampai saya pakai shell. Kalau nggak pakai shell itu mungkin
udah apa ya, udah merah lah muka saya karena kedinginan banget teman-teman. Nah ini alhamdulillah belum lama ini dapat free laptop gratis teman-teman. Itu kurang lebih hampir harganya pas setengah juta, 4,6 itu saya udah cek di OLX, alhamdulillah melalui bisnis ini teman-teman. Nah ini kemarin nih saya bisa mengupgrade diri saya. Jadi ingat teman-teman, bisnis ini bukan cari duit doang, tapi ada banyak banget teman-teman. Ilmu, pengembangan diri, wawasan, visi, dan lain-lain, itu datanglah ke Crown Life teman-teman. Ini waktu itu di Jogja teman-teman, saya datang Crown Life, ada gala dinner, wah itu keren banget, kita keren banget, seru banget acaranya, ada gala dinner, ini belajar juga dari Pak Jamil, jadi makanya teman-teman buat yang cuma nyari duit, saya saranin harus tembus Crown Life, biar kita sama-sama belajar nih ngembangin diri yang tadi saya bisa. Saya suka ngomong tapi saya nggak jago ngomong, maksudnya nggak jago ngomong, nggak jago di panggung, tapi saya belajar juga di Crown Life ini bagaimana bisa jadi public speaking yang bagus. Jadi bukan cuma yang tadi, Kak saya nggak jago ngomong, ya justru nggak jago ngomong, kita belajar jadi pembicara yang baik di mana, di Crown Life ini. Jadi buat teman-teman yang udah join, coba datang ke Crown Life, kita belajar bareng. Ini waktu itu di Jogja. Nah ini yang terdekat di Bali teman-teman, saya udah nggak sabar. Saya merasa bisnis ini apa ya teman-teman ya, luar biasa banget teman-teman, karena jujur kalau saya kerja itu bukan jelek ya teman-teman, itu pilihan. Kalau teman-teman kerja sambil bisnis boleh, mau bisnis doang boleh, tapi saya ngerasa nih di Crown Life, di Crown Mastery Bali, jadi tanggalnya itu kurang lebih tanggal 13 itu hari Jumat. Sebelumnya kurang lebih Selasa, antara Senin Selasa Rabu atau Selasa Rabu, saya mau jalan-jalan dulu teman-teman. Bayang nggak? Jadi seru banget. Jadi saya tanpa harus izin sama bos, saya bisa jalan-jalan dan saya bisa menikmati Balinya teman-teman. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi benar-benar nikmatin hidup teman-teman. Insya Allah saya nikmatin hidup itu di Bali nanti teman-teman. Mungkin cuma Bali, jujur saya belum pernah ke Bali gitu karena saya bukan anak orang kaya. Tadi saya cerita ya, saya bukan anak orang kaya, tapi saya insya Allah bisa ke Bali dari usaha ini teman-teman. Nah ini jadi gini teman-teman. Jadi kondisinya waktu itu saya masih baru lulus D3 ya teman-teman ya. Saya ada pilihan. Saya bisa kuliah, lulus, itu lanjut kerja, atau kuliah, lulus, itu full bisnis. Tapi waktu itu kondisinya teman-teman, pas saya lulus kuliah, bonusnya belum gede. Bahkan nembus 6 juta ya susah kondisi waktu itu. Bahkan sempat turun juga, bonus 1 juta 2 juta. Bayang nggak teman-teman? Kira-kira kalau teman-teman di posisi saya, mungkin nggak lanjut bisnis? Nggak tahu ya teman-teman ya. Tapi karena saya tadi udah baca buku Rich Dad Poor Dad-nya, pikiran saya udah keubah. Pemikiran saya udah benar-benar 100% keubah. Saya nggak boleh, benar-benar jujur aja saya nggak kepikiran sama sekali untuk kerja. Bukan karena kerjaan itu nggak bagus. Bagi saya, teman-teman ya, mau teman-teman kerja, atau mau teman-teman bisnis, atau kerja bisnis pun, itu sama aja. Karena di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, teman-teman, yang membedakan kita sama yang membedakan kita sesama manusia, mau bisnis mau kerja itu nggak ada ngaruhnya. Tapi yang membedakan kita sama manusia lain ada ketakwaannya, teman-teman. Jadi nggak salah, mau teman-teman mau kerja boleh, mau kerja sambil bisnis boleh, mau bisnis dong boleh. Tapi saya memilih untuk bisnis, teman-teman. Dengan kondisinya minus banget, benar minus banget. Dan orang tua pun udah ngelarang, udah kerja aja yang bener, ngapain sih bisnis. Tapi saya membuktikan teman-teman, ini nggak boleh sih nggak membuktikan. Alhamdulillah di tengah pandemi kemarin yang kondisinya teman-teman saya banyak banget di PHK, bayang nggak? Teman saya yang udah kerja itu ada yang di PHK, gajinya dipotong, bahkan ya teman-teman ya, itu gaji cuma dapat 20%, kebayang nggak? Sedih banget saya denger ya teman-teman. Tapi melalui bisnis ini, alhamdulillah teman-teman, ini bonus minggu pertama kurang lebih 2,9 juta, hampir 3 juta ya, dan bonus M3 M4 itu kurang lebih 1,8 juta. Itu di total teman-teman itu 11 juta teman-teman. Bayang nggak? Di tengah pandemi. Ingat ya, bukan kondisinya lagi bagus, kita bisa presentasi, kita bisa check up, kita bisa ini. Enggak teman-teman, ini kondisi benar-benar parah banget, saya nggak bisa kemana-mana. Tapi saya fokus teman-teman. Fokus saya adalah apa? Yang pertama saya doa teman-teman. Yang kedua saya niat, saya lurusin. Ya Allah, saya tahu nih, kondisinya lagi nggak bagus nih. Tapi tolong ya Allah,
tolong saya ya Allah, temenin saya, jalanin bisnis ini, temenin saya benar-benar istilah katanya jalan saya nih, tolong tunjukin banget benar-benar saya nggak bisa apa-apa tanpamu ya Allah. Tapi alhamdulillah teman-teman, Allah nunjukin jalan dan bonusnya nembus 11 juta teman-teman. Itu bukan karena saya hebat teman-teman di tengah pandemi, itu karena Allah yang nemenin saya dan yang nolongin saya teman-teman. Kebayang nggak, itu pertolongan Allah luar biasa. Makanya buat teman-teman yang mungkin bisnisnya lagi turun, mungkin bisnisnya lagi hambar, mungkin bisnisnya lagi sesulit apapun teman-teman, coba dicek doanya sama Allah. Sholatnya gimana, sedekahnya gimana, sholat malamnya, duhanya, terutama duha teman-teman. Coba duhanya, saya di awal-awal waktu itu lagi naik 12 rakaat dan sekarang juga lagi turun lagi dari 12 jadi 4 lagi. Awal-awal lagi susah banget naik tuh 12, begitu sekarang lagi naik, saya agak hilap jadi 4, makanya saya mau naikin lagi nih ke 12 rakaat lagi tuh. Itu kerasa banget ketika kita sedekah subuh. Oh iya, sedekah subuh, jadi kita bangun tidur tuh subuh-subuh itu sedekah. Nah, kalau mau tahu, kalau saya di Paputra, nanti bisa tanya Bu Cio, itu di Paputra kita ada program sedekah subuh. Jadi subuh-subuh di awal saya waktu itu 10.000 doang, tapi konsisten. Jadi setiap subuh sedekah 10.000 dan sholat duhanya itu 12 rakaat. Dan itu terbukti teman-teman. Allah nolong saya teman-teman melalui bisnis ini dan nembus 11 juta. Sip. Nah, saya bisa di kondisi ini teman-teman. Terima kasih banget teman-teman. Saya benar-benar terima kasih banget kedua orang ini teman-teman. Jujur, waktu join teman-teman, saya nggak ada niat yang pertama. Yang kedua, saya bingung teman-teman. Ini kondisinya minus banget. Kondisinya benar-benar nggak mungkin kan buat saya jalan. Bahkan saya sempat nge-stuck, dempet down, nggak punya duit. Bahkan makan aja nggak bisa teman-teman. Makan saya nggak bisa makan. Saya nggak punya duit. Tapi dua orang ini teman-teman, yang benar-benar mungkin kasih makan teman-teman. Di kondisi minus dikasih makan teman-teman, dikasih duit, bahkan nih pegang aja dulu 50.000 buat lo. Jadi benar-benar saya hebat teman-teman, karena yang pertama Allah hebat dan manusianya ada orang-orang yang membantu saya teman-teman. Dua orang ini yang benar-benar thanks banget, saya sampai detik ini nggak bakal lupa teman-teman. Mau dua orang ini nyebelin apapun, mau mentor nyebelin apapun, saya nggak pernah lupa bahwa saya pernah sulit dan saya pernah sama dia berjuang teman-teman. Jadi buat teman-teman, pegang erat mentornya teman-teman, jangan dilepas teman-teman. Karena mentornya peduli banget teman-teman. Walaupun saya tahu mentor kita nyebelin banget gak? Nyebelin, serius nyebelin banget. Tapi saya, wah pokoknya nyebelin banget lah mentor kita. Tapi saya tahu itu kebaikan kita teman-teman, buat kebaikan kita. Buat benar-benar masa depan kita teman-teman. Jadi coba pegang erat mentornya teman-teman. Jadi terima kasih banget Pak Adipati, Pak Parit yang benar-benar bantu saya. Nah teman-teman, tidak ada kebetulan. Semua sudah diatur, teman-teman. Teman-teman hadir pada malam hari ini mendengarkan sharing, itu nggak ada kebetulan, nggak ada. Allah udah menakdirkan. Teman-teman semua dan Bapak Ibu itu malam ini mendengarkan sharing saya. Mungkin suara ada bermasalah ya teman-teman. Mungkin ada masalah apa buat teman-teman. Tapi jujur teman-teman, ini mungkin jawaban dari segala doa teman-teman. Teman-teman mungkin pernah berdoa. Saya juga itu di titik yang berdoa. Ya Allah, semoga hamba mau berubah hidupnya teman-teman. Hamba mau punya perubahan hidup. Hamba mau ini teman-teman. Jadi doa teman-teman, saya doa benar-benar. Ya Allah, ini mau berubah hidup. Dan ketemu MLM teman-teman. Wah, kenapa MLM lagi teman-teman? Wah, saya udah benci banget awal-awal. Tapi ternyata itu adalah jawaban dari doa saya. Sekarang saya ngerasa, oh MLM ini jawaban dari segala doa saya teman-teman. Jadi saya belajar bahwa doa itu jawaban dari manusia, dijawab dari manusia teman-teman. Jadi bukan Allah turun langsung atau malaikat ketok-ketok pintu kita, tok-tok-tok, siapa? Insya Allah, yuk join CRC gini-gini, nggak mungkin kan? Kan nggak mungkin seperti itu ya. Jadi manusianya langsung yang istilah katanya yang ngasih tahu ini ada bisnis, yuk join, ya udah yuk belajar, nggak ada modal, ayo join, cari modal gitu loh. Gitu teman-teman ya. Terakhir, teman-teman, Bapak Ibu semua, mungkin, tapi Pak, saya nggak bisa. Tapi Pak, saya nggak bisa ngomong.
tapi Pak, saya nggak bisa jualan. Dan masalah kita banyak banget. Pasti saya ngerasa, masalah saya juga lagi banyak. Tapi saya ingat teman-teman, teman-teman wajib satu hal ini diingat, teman-teman. Jika Allah bersamamu, tak ada satu hal pun yang mengalahkanmu. Jadi kalau kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah teman-teman bakal nggak ada sama sekali yang bisa menghalangi kita, teman-teman. Jalan kita lurus aja. Walaupun masalah ini, Allah tahu lagi nguji nih, ini orang lurus gak nih, tetap percaya nggak sama Allah? Tetap percaya nggak, Masa? Tetap percaya nggak? Tetap mau jalan nggak? Dikasih masalah dulu, disentil dulu, sting. Tiba-tiba nggak punya duit, tiba-tiba bisnis turun, tiba-tiba ini, teman-teman. Oh, pokoknya masalah banyak. Tapi itu Allah lagi nguji kita, teman-teman. Saya ngerasa sekarang Allah lagi nguji saya, teman-teman. Untuk bisnis kita yang mungkin naik turun, atau lagi ngestak, atau lagi apa, itu Allah nguji. Gitu aja teman-teman yang bisa saya sharingkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata, mungkin ada kalimat yang gak enak dikata teman-teman, mohon maaf. Karena saya juga manusia, saya juga masih belajar, saya hanya men-sharingkan apa yang saya jalankan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bapak Satrio yang telah men-sharingkan cerita perjalanan bisnisnya yang luar biasa banget, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk Bapak Satrio sekali lagi. Kita doakan dan saya doakan semoga Bapak Satrio sehat-sehat selalu, Bapak Rio ya, dan semoga semakin berkembang bisnisnya dan maju juga bisnisnya, dan grupnya juga semakin bertambah dan berkembang juga, Bapak. Sehat-sehat selalu. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Bapak, kalau misalkan mau live duluan, boleh silakan Bapak. Takutnya lagi ada kesibukan. Siap. Oke ya. Sip ya. Oke, siap. Thank you ya. Oke Bapak, kita sama-sama berdoa semoga bisnis kita sama-sama maju, bisnis kita sama-sama berkembang. Amin. Oke. Amin. Sip. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya izin live ya Pak, Bu. Siap Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Cio dan Pak Randy dan leader-leader semua dan host couple-nya. Saya udah dikasih izin sharing. Terima kasih. Saya izin live. Siap Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak. Sehat-sehat selalu. Oke. Ini belum di stop screen ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian semua, acara kelas bisnis online malam hari ini setelah selesai Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah menjelaskan peluang yang sangat luar biasa dari bisnisnya Bapak Ibu, dan kita sudah mendengarkan sharingnya dari orang yang melakukan bisnis ini sampai suksesnya. Ternyata ada juga orang yang melakukan bisnis ini Bapak Ibu. Nah, jangan lewatkan kesempatan ini Bapak Ibu, cepat ambil keputusan untuk Bapak Ibu semua, untuk teman-teman semua, cepat ambil keputusan. Dan mungkin barangkali Bapak Ibu semua atau teman-teman semua yang masih belum ngerti atau yang masih belum paham, cepat tanyakan langsung kepada para pengundangnya, karena pengundang Anda semua Bapak Ibu itu mengajak Anda untuk kita sukses bersama-sama Bapak Ibu, bukan untuk saling menguntungkan. Itu saja mungkin yang bisa kita liputkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai MC mengundurkan diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.